Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan vertebrata. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, langsung saja Ibu akan berikan teori tentang pengelompokan hewan vertebrata. Kalian harus mencatat ya dalam buku catatan IPA. Nah, apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan yang tersusun dari vertebra. Ciri-ciri hewan vertebrata yaitu yang pertama, memiliki tulang belakang sejati. Yang kedua, memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik. Yang ketiga, yaitu sebagian besar memiliki tubuh dan kepala yang terpisah. Yang keempat, memiliki rangka yang disebut juga dengan endoskeleton. Yang kelima, ukuran tubuh bervariasi. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Dan memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan memiliki alat gerak yang aktif, dan memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Nah, Ibu lanjut ya. Hewan vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu pisces dan tetropoda. Selanjutnya, tetropoda ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu amfibi, reptil, mamalia, dan aves. Sehingga hewan vertebrata memiliki jenis hewan vertebrata ada 5, yaitu hewan pisces, amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pisces terlebih dahulu. Pisces biasa disebut dengan ikan, merupakan hewan yang memiliki habitat di air dan mempunyai struktur tubuh khusus yang dapat bergerak dengan cepat di air. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang. Sirip pada ikan terdiri dari 5, yaitu sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Nah, anak-anak pasti tahu ya, ikan bernafas menggunakan insang. Contohnya seperti ikan tuna, ikan tatap, ikan kakap, dan lain sebagainya. Dan yang bukan termasuk ke dalam jenis ikan, yaitu ada 2. Ikan paus dan lumba-lumba. Nah, mengapa paus dan lumba-lumba bukan merupakan jenis ikan? Nah, karena paus dan lumba-lumba ini, mereka merupakan hewan mamalia. Karena mereka mempunyai kelenjar susu. Mereka juga menyusui anaknya. Ikan itu tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Struktur unik ikan yaitu ada dalam ikan pari, kuda laut, dan juga ikan hiu. Ketiga ikan tersebut yang memiliki struktur tulang yang unik. Struktur tulang pada kuda laut yaitu berbentuk S. Pasti anak-anak ibu semua sudah tahu kan kuda laut dan sudah pernah pergi ke kebun binatang. Ikan hiu juga sama. Karena ikan hiu bernafas menggunakan paru-paru. Dan dia ini termasuk hewan mamalia. Sama seperti harimau, kucing, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Ikan ini banyak digunakan atau dikonsumsi oleh makhluk hidup atau manusia untuk kecerdasan otak.
Apakah anak-anak ibu tahu di sini? Tahu kan pasti kedua orang tua kalian mengharuskan kalian untuk makan ikan. Banyak jenis ikan, yaitu ada ikan teri, ikan pari, ikan bandeng. Ya, itu jenis ikan yang setiap hari kita makan. Nah, ibu lanjutkan ya anak-anak. Nah, yang kedua ini hewan amfibi. Hewan amfibi adalah salah satu hewan yang hidup di darat dan di air. Karena hewan tersebut memiliki dua sistem pernapasan, yaitu paru-paru dan juga kulit. Sehingga hewan tersebut dapat hidup di dua alam. Nah, contoh dari hewan amfibi ini adalah katak. Katak yaitu salah satu hewan amfibi yang dapat hidup di dua alam. Walaupun begitu, katak harus dekat dengan air agar menjaga kulitnya agar tetap lembab. Katak juga merupakan hewan vertebrata karena katak memiliki tulang belakang. Struktur tulang pada katak juga unik. Katak memiliki kaki yang panjang sehingga ia dapat meloncat dengan tinggi dan jauh. Yang ketiga yaitu ada hewan reptil. Hewan reptil adalah hewan vertebrata yang berdarah dingin, yang mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar reptil itu berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu contohnya komodo. Anak-anak pasti tahu ya, komodo itu berasal dari Pulau Komodo yang ada di Indonesia. Komodo ini biasanya memakan daging atau karnivora. Nah, ibu akan jelaskan yang keempat, yaitu hewan aves atau burung. Hewan aves merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian besar dari aves ini dapat terbang. Namun ada juga yang tidak bisa terbang, yaitu contohnya ayam, burung unta, dan juga penguin. Pasti anak-anak ibu sudah tahu ya? Ya. Hewan yang tercepat yaitu peregrine falcon atau alap-alap kawah. Kalau di desa, anak-anak ibu pasti namanya hewan ulung-ulung. Nah, hewan alap-alap kawah ini bisa mencapai kecepatan 389 km per jam. Cepat sekali ya terbangnya. Dan yang kelima yaitu hewan mamalia. Nah, hewan mamalia ini binatang menyusui. Hewan mamalia ini memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Biasanya mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia juga merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Jantung mamalia memiliki 4 katup. Fisik mamalia ini ditutupi oleh rambut biasanya dan berdarah panas. Contohnya sapi, kambing, kuda, ikan paus, dan juga lumba-lumba. Nah, anak-anak sudah paham mengenai materi yang ibu jelaskan hari ini? Nah, berarti kita hari ini sudah belajar banyak hal, yaitu yang pertama, kita mengetahui pengertian dari hewan vertebrata. Kita mengetahui juga pengertian dari jenis hewan Pisces, amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia. Kita juga tahu bagaimana ciri-ciri hewan vertebrata,
apa berkembang biak dengan apa hewan vertebrata itu, dan juga apa indera pernapasan yang digunakan oleh hewan vertebrata. Kita juga mengetahui banyak sekali ciri-ciri dari hewan vertebrata. Nah, Ibu harap kalian semua mendengarkan dan mencatat apa yang Ibu sampaikan hari ini. Karena di pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Jadi kalian harus tetap semangat dan harus tetap giat belajar. Ibu cukupkan saja pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.